Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di F Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu ya. Kali ini kita masih di ruas tol Kukusan Krukut atau di seksi 3A di paling ujungnya. Jadi adalah kurang lebih menjadi akses nantinya ke Simpang Susun Krukut. Untuk itu kita langsung saja ya, karena ada banyak sekali perubahan-perubahan terutama di akses Simpang Susun Krukut ya. Maka pastikan sobat keluarga semua memahami video ini sampai habis ya. Jangan sampai ketinggalan informasi yang saya sampaikan di video kali ini. Baik sobat keluarga semua, yang terlihat pada video kali ini adalah merupakan bagian dari overpass lontar yang sampai saat ini bagian dari pengaspalan dan juga penyempurnaannya belum selesai ya. Jadi tampaknya masih dikejar target dulu untuk main route tol Cijago seksi 3A-nya dan kalau kita lihat di sini ya, bagian dari dinding atau galian slup ya, karena ini bentuknya bukan DPT tapi merupakan dibuatnya menjadi galian slup berbentuk miring untuk menahan tanahnya. Dan di sini juga sudah terlihat jelas bahwa ada saluran-saluran air yang dibuat yang ditujukan air itu ke saluran air lagi yang di bawahnya ya, yang persis di sisi terluar dari main route tol Cijago 3. Jadi ada saluran air lagi ya. Oke, sekarang kita pantau lagi. Untuk di sini sudah ada pekerjaan untuk concrete barrier, namun belum ada pemasangan tiang listrik ya untuk di sini ya, tiang lampu penerangan jalan maksud saya. Oke, nah ini di sini baru sampai di titik ini untuk pengerjaan lapisan rigid, dan di area sini masih ada pekerjaan ya, beberapa penggalian, dan tampaknya kalau kita lihat di sini ada pengambilan lapisan dasar, mungkin akan segera didistribusikan untuk lapisan dasarnya. Tapi yang terlihat jelas pada video kali ini adalah masih melakukan proses pemadatan tanah ya dan penimbunan tanah di area ini, karena menjadi bagian dari jembatan proteksi pipa gas ini ya. Jadi kalau melihat video yang sudah saya buatkan garis, maka di area-area terluar ya, itu adalah merupakan batas-batas yang seperti kita lihat nanti. Ini ada pagar-pagar yang dibuatkan. Jadi di dalam jembatan proteksi pipa gas ini itu masih masuk dalam area jalan tol ya. Jadi tidak bisa sembarangan masuk ya orang, atau sudah harusnya tidak bisa lagi ada akses warga untuk masuk ke dalam jalan tol ya, karena nantinya masuk ke tol itu pejalan kaki itu bisa kena pelanggaran hukum ya. Seperti di tol Desari sendiri sudah pernah disampaikan, apalagi melakukan aksi-aksi demo ya waktu itu ya. Jadi itu adalah suatu pelanggaran hukum. Baik, kita pantau lagi. Ini ada saluran air juga, dan terpantau di sini ada dump truck yang sedang mengangkat beberapa timbunan tanah. Mungkin masih ada beberapa timbunan di sini yang kita lihat tadi, masih ada beberapa yang masih proses pemadatan tanah ya. Nah, ini adalah sekali lagi saat ini kita sekarang kalau kita mengikuti jalurnya, maka tadi kan kita dari arah jalur Krukut menuju ke Kukusan. Nah, kalau jalur yang saat ini kita lihat, kita lalui, ini adalah dari Kukusan menuju ke arah Simpang Susun Krukut. Nah, di sini sobat keluarga semua, maka pastikan nih, harus diingat ketika menemukan ada overpass lontar dan masjid dengan kubah hijau di sini, maka nanti juga pastinya akan ada rambu-rambu petunjuk jalan ya. Pastinya ada juga, tapi untuk saat ini yang perlu diingat adalah ketika ketemu masjid kubah hijau, ada overpass lontar ya. Maksud saya di sini ada overpass lontar, sorry. Di sini kan kita lihat ada overpass lontar. Ketika ketemu atau melihat ini, maka jika sobat keluarga semua ingin mengambil ke arah Sawangan ataupun Cilandak Utama, maka pastikan ya, harus dipastikan ke Sawangan mengambil yang lajur paling kiri, sedangkan untuk yang ke arah Cilandak Utama juga ambil lajur paling kiri, namun nanti ke sisi yang kanan nih, karena nanti di situ ada perbedaan jalur ya, itu ada perbedaan lajur maksud saya. Nah, kita lihat di sini ada wheel excavator yang sepertinya juga saat ini akan segera dikerjakan mungkin untuk lapisan rigidnya, karena kita pantau di bawah ada wheel excavator ya. Nah, kita
Kita lihat juga di sini adalah bagian dari overpass lontar yang saya katakan tadi ya. Nah, untuk pengerjaan rigidnya baru sampai di titik ini. Nah, ini kenapa sih kok ke sisi paling kiri itu kok agak melebar? Nah, itu yang saya katakan tadi, bahwa nanti ke yang paling kirinya ya, itu adalah nanti menjadi akses untuk ke simpang susun Krukut ya. Kalau dari sini lajurnya yang kiri atau jalur kiri itu menuju ke RAM 4 dengan RAM 5. RAM 4 itu adalah dari Kukusan menuju ke gerbang tol Sawangan, sedangkan RAM 5 dari gerbang tol Kukusan menuju ke gerbang tol Brigif ataupun paling ujungnya Cilandak Utama. Sedangkan yang di sisi kanan pun demikian. Kalau sisi kanan itu menyempit ya, kalau sisi kiri itu melebar karena menuju ke jembatan Kali Krukut. Sebaliknya, sisi kanan yang kita lihat ada ekskavator di bawah jembatan penyeberangan orang Gang Rait ya. Ini justru menyempit ke arah, semakin ke arah overpass lontar ya. Kenapa? Karena itu adalah akses masuk dari RAM 3 dengan RAM 6. RAM 3 adalah dari Brigif ataupun Cilandak Utama menuju ke Kukusan. Sedangkan RAM 6 itu dari gerbang tol Sawangan masuk menuju ke arah Kukusan. Dan kita lihat saat ini di jalurnya RAM 4 dengan RAM 5 ada ship foot roller yang masih melakukan proses pemadatan tanah ya. Ini kita lihat nih, ada proses pemadatan tanah ya, persis di jalur yang sisi kiri yang kita lihat. Sedangkan di main road tol Cijago 3 ini sudah tahapan lapisan rigid. Bahkan di sisi kanan saat ini sedang diratakan oleh motor grader untuk lapisan dasar. Yang selanjutnya ini berarti nanti setelah di lapisan dasar maka akan lanjut naik ke LC ya. Di tahapan saat ini masih sampai di lapisan dasar, sedangkan di main road menuju ke Krukutnya ini sudah lapisan rigid. Oke, kita akan lihat lagi sisi kanan jembatan Kali Krukut ya, yang di jalur RAM 36 kembali digali karena kita pantau di sana ada pemasangan lagi box culvert saluran air ya, ada pemasangan box culvert saluran air di sana. Lalu di sisi kiri ini juga sudah mulai ada pemasangan apa ini ya, seperti mungkin plat injak ya. Jalur RAM 45 ini sudah mengerjakan untuk bagian plat injaknya dan juga sudah pengerjaan backfill atau pengisian dari material granular ya. Dan kalau kita lihat di bagian sisi main road tol Cijago 3, nah ini juga untuk diperhatikan nih, nanti untuk main road kemungkinan besar jika Kukusan Krukut ini akan dibuka, maka main road di sini akan ditutup dulu ya. Jadi tidak bisa diakses dulu karena menuju ke gerbang tol Limonya belum selesai. Jadi kemungkinan besar nanti akan ada apa ya, kayak penutup barrier gitu ya. Seperti yang pernah saya tunjukkan di Tol Serpong Balaraja. Kemungkinan besar akan demikian. Nah, di sini kita lihat ya gerbang tol Krukut 4 ya. Ini adalah akses dari RAM 4 ternyata yang duluan untuk dipasangkan tulisan ya. Nah, ini kita lihat di sini RAM 5 sudah main road, sudah RAM 5 sudah rigid maksud saya. Mohon maaf. RAM 5 ini jalur RAM 5 tuh ya sudah rigid, sedangkan di jalur RAM 4 ini masih dalam pengerjaan. Ada beberapa sudah rigid juga, namun beberapa di titik ini masih LC ya. Ini adalah gerbang tol Krukut 4. Sedangkan di depan itu belum ada tulisan. Apakah di sana jadi gerbang tol Krukut 5? Gimana nih menurut sobatku semua? Ya. Jadi ini adalah gerbang tol Krukut 4 nih. Wih, mantap ya, udah ada tulisannya ya. Nah, tinggal kita menunggu di RAM 5. Kita akan tunggu nih. Ini adalah gerbang tol Krukut. Kita pantau di sini jalur dari RAM 4 dengan RAM 5. Ingat ya, sekali lagi ya, berbeda ya. RAM 4 menuju Sawangan, RAM 5 menuju ke arah Cilandak Utama atau menuju ke arah Joro 1, menuju ke arah Antasari ya, Blok M. Ingat, ini adalah masuk di RAM 5 yang kita lihat ada mobile crane di sini ya, mungkin sedang membantu mengangkat bagian dari rangka atap. Sedangkan di sini di RAM 8 terpantau sedang proses pemadatan tanah ya, terlihat jelas ada proses pemadatan tanah di jalurnya RAM 8. Di main road Cijago 3 saat ini terus dikebut lapisan rigidnya, walaupun sekali lagi saya katakan bahwa kemungkinan besar akan ditutup jika Kukusan Krukut dulu akan dioperasikan atau difungsionalkan ya.
pastinya, tapi akan ditutup dulu. Tapi mungkin ya menghemat waktu daripada harus tunggu menunggu, makanya yang bisa dikerjakan langsung dikerjakan. Jadi keren banget ini ya. RAM 7 juga, woi keren ya, RAM 7 ternyata udah masuk ke lapisan rigid ternyata ya. RAM 7 sudah di lapisan rigid, bahkan sudah mulai ada perawatan atau curing beton ya. Ada perawatan beton dengan kain geotex kurang lebih seperti itu ya. Jadi perawatan setelah beton mengeras. Kita lihat juga di sini di RAM 8 sudah naik ke pemadatan tanah, di bawahnya sudah mulai ke pengerjaan backfill juga. Sedangkan di bawah sini adalah seperti yang saya katakan, ada 2 jalur yang berbeda masuk bergabung menjadi satu, dan gerbang tolnya kemungkinan besar akan ada di depan sana ya. Di sisi kiri adalah jalurnya RAM 3, dan dari arah sebelah sisi dari main road Cijago 3 ada RAM 6. Nah, RAM 6 dengan RAM 3 ini masuk ya ke satu jalur yang bersamaan. Nah, lalu di sini agak melebar lagi, dan kemungkinan besar ada di sinilah ada nantinya gerbang tol ya. Jadi gerbang tol yang digabung untuk RAM 3 dengan RAM 6. Sekali lagi, RAM 3 dari arah Cilandak Utama ataupun Brigif menuju ke Kukusan, sedangkan RAM 6 dari Sawangan menuju ke arah Kukusan ataupun seterusnya ya. Artinya ke Kukusan itu adalah gerbang tol terdekat. Nah, gerbang tol terjauhnya bisa mau keluar Margonda, Cisalak, Simpang Susun Cimanggis, itu mau ke Jagorawi ya. Terus mau ke seterusnya di jalan tol Cimanggis Cibitung, itu boleh-boleh aja ya. Jadi yang saya sebutkan adalah gerbang tol terdekatnya saja ya. Gitu. Jadi kalau yang mungkin ingin tahu progres tol Jor 2-nya, jalur tol Jor 2-nya, silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan berikan link videonya terkait dengan jalur dari Jakarta Outer Ring Road 2 ini. Baik sobat Google semua, sepertinya semua sudah saya sampaikan terkait dengan informasi perkembangan atau progres dari akses di Simpang Susun Krukut ini. Artinya perkembangannya sudah luar biasa, sudah ada penulisan nama dari gerbang tol tersebut ya, gerbang tol Krukut 4 ya. Mantap sekali, dan sekali lagi mari kita doakan yang sedang bertugas, yang bekerja di jalan tol ini. Kita doakan semoga semuanya sehat ya, walafiat, dan juga pembebasan lahan juga demikian. Kita doakan semoga lancar, semoga semuanya juga sehat ya. Jadi semuanya kita doakan saja, semoga semua berjalan dengan lancar, aman saja ya. Jika ada saran masukan, tuliskan di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun tol Desari terbaru, dan juga progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.